Agnes Jennifer belakangan vokal menyindir sosok wanita diduga ani-ani selingkuhan sang suami David Clement. Salah satunya membahas soal biaya perawatan gigi wanita tersebut. Tidak hanya itu, Agnes Jennifer juga menyindir masa lalu sang wanita yang diduga melacur saat masih kuliah. Terus-terusan menyenggol wanita diduga selingkuhan David, netizen yang budiman malah menyindir balik Agnes Jennifer soal tabiat aslinya yang memicu perselingkuhan. Sebelumnya, Agnes Jennifer juga buka suara soal sikap David setelah aib selingkuh dengan ani-ani dikuliti. Rupanya David Clement sudah meminta maaf pada Agnes Jennifer dan memblokir sang ani-ani. Namun Agnes Jennifer gedeg karena pihak ani-ani masih ngotot mengejar suami orang. Agnes Jennifer juga meminta agar wanita itu tidak kepedean dan berharap dinikahi oleh David. Agnes Jennifer rupanya yakin sang suami tidak bakal meninggalkannya yang punya wajah cantik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus perselingkuhan yang lagi rame ya, gue ngeliat banyak banget tuh komen-komen yang masih ngebelain pelakor, ngebelain ani-ani, kayak katanya ada yang kurang lah dari istri sah, ada poin plusnya lah dari ani-ani tersebut, dari pelakor tersebut. Aduh, lu tuh belum pernah ngerasain ya susahnya nih jadi seorang anak dari hubungan yang sah terus dipelakorin sama orang. Itu anak-anaknya tuh pada kena mental, anak-anaknya jadi kehilangan figur banyak hal, trust issue, belum lagi dampaknya ke istri sah. Jadi udah di stop pego, pelakor tuh gak ada yang boleh dibenerin sekalipun. Itu orang baik banget, muslimah banget misalkan, soleha banget, gak ada yang bisa dibenarkan dari pelakor. Pelakor itu ya value-nya pasti lebih rendah dibandingkan istri sah. Mau itu secantik apapun, mau lu bilang itu pelakor lebih cantik ya daripada istri sah, gak ada. Sehina-hinanya orang ini pelakor tuh hina. Lucunya ada orang yang nyalahin istri sah. Makanya Agnes Jennifer jadi cewek jangan nyolot banget. Makanya laki lu jadinya nyari perempuan lain karena lu sebagai wanita terlalu dominan. Begitu cenah. Lu nggak lihat ya? Contoh-contoh sebelumnya si Virgun ya, Inara itu kurang lembut apa dia sebagai istri. Bahkan dia bercadar waktu sebagai istrinya si Virgun. Boro-boro ngomong, bersuara aja nggak pernah. Zaman dia jadi istrinya, kita aja nggak tahu kalau dia tuh hidup saking dia tidak pernah munculnya ke permukaan. Tetap diselingkuhin, menurut kau? Si Riri, Sabian, ya, suaminya keyboard Sabian, kau pikir istrinya kurang soleha apa? Bahkan nyuapin makan pelakornya sendiri. Tetap diselingkuhin. Yang diem, lemah lembut, soleha di rumah saja itu tetap diselingkuhin. Gak ada yang jamin. Mau kau jadi perempuan dominan, mau kau jadi perempuan lemah lembut, mau kau jadi perempuan soleha, gak ada yang jamin kau gak diselingkuhin. Jadi gak usah nyalahin perempuan. Selingkuh ya selingkuh, tetap peselingkuhnya yang salah. Senang. Kata gue zaman sekarang udah gila gitu ya. Agnes Jennifer dihujat sama netizen perkara suaminya selingkuhin dia. Katanya jadi istri makanya jangan terlalu nyolot, jangan terlalu banyak omong. Lo kan cuma lihat dia di konten-kontennya nih, yang gue kasih tau aja, lo kan cuma lihat dia di konten-kontennya. Lo tidak bersama dengan dia 24 jam per 7. Yang disalahin malah orang yang jadi korbannya gitu loh. Gue bingung banget sama netizen, kenapa harus begitu? Emang gak boleh ya seorang perempuan itu punya suara? Emang gak boleh seorang perempuan itu mengekspresikan dirinya di sosial media selama tidak merugikan orang lain? Dan yang paling kocaknya menurut gue adalah yang ngatain si Agnes ini adalah ibu-ibu, perempuan-perempuan juga gitu loh. Kayak lo bisa loh suatu saat ada di posisinya Ci Agnes. Gue ngeri dah, makin kesini tuh kayak selingkuh tuh bisa dibenarkan dengan alasan apapun gitu loh. Padahal yang namanya selingkuh kan kayak ya udah emang udah pasti salah nggak sih kayak gitu. Terlepas dari apapun masalahnya, kalau misalnya memang udah nggak cocok, kenapa tidak dibicarakan dan memutuskan untuk pisah dulu? Kenapa harus selingkuh? Kenapa harus menormalisasikan orang yang selingkuh? Gue tahu namanya dalam pernikahan itu pasti nggak akan selalu cocok gitu ya. Pasti ada aja namanya berantem, cekcok dan segala macam. Tapi nggak itu menjadikan suatu hal buat kayak dianggap selingkuh itu menjadi hal yang normal dan juga wajar netizen. Kalau misalnya kalian pernah sakit hati sama seseorang gitu ya, terus kalian ngelihat orang itu ternyata lagi kena masalah dan segala macam, itu juga bukan suatu alasan buat kalian bisa membenarkan suatu yang salah. Kata gue mah GWS buat orang-orang yang masih ngehujat gitu ya, istri sah yang diselingkuhin cuman perkara apa yang kalian lihat di sosial media. Selama dia nggak merugikan orang lain, selama dia melakukan tugasnya sebagai seorang istri, dan juga selama dia masih berstatus istri sah dan dia korban, nggak seharusnya sih kita gunjingin dan ngerasa kalau misalnya kita lebih better daripada dia.
Udah segitu aja dari gue, semoga paham. This is Love and Gaul. Ayo kita update sekarang sedikit tentang apa yang terjadi dengan Ani Gayung Love Pink gitu kan. Ternyata berdasarkan cerita dari Ci Agnes, yang pertama, dia sudah melakukan aksinya si Gayung Love Pink ini sejak zaman dia berkuliah. Jadi dia itu sudah mengincar orang-orang kaya gitu. Tidak peduli apakah tua maupun muda, pokoknya diincar sama dia. Sampai berujung pada ternyata sudah di-spill di Ratu Gosip, di Ratu Nyinyir Official, yang mana konon katanya gigi dari Ani Gayung Love Pink ini seharga 1,5 miliar guys. Jadi wajar kalau dia bersuami 3 dan berpacar banyak. Kemudian ternyata dia sudah mengincar si Koko David itu. Dan setelah diincar selama berbulan-bulan, pastinya kan orang kalau diikutin berasa ya cuy ya gitu kan. Dia menyapa di bulan Oktober. Hey, menyapa tapi ya sudah selesai sampai situ, tidak tukeran nomor telepon, ngobrolnya ya sudah di sekolah aja. Tiba-tiba bulan Desember nih, di saat mau jalan-jalan ke New Zealand, mungkin si Ani ini bilang gitu kan, aku juga mau ke New Zealand, kamu kemana? Aku ke sini. Aku juga ke situ, padahal mah kagak. Karena memang pemain ini, pemain memang sudah tahu bagaimana caranya menghadapi gitu ya, manipulator sejati gitu. Karena yang diincar sama dia ya duit guys. Ya, dia tahu laki-laki itu kepengen apa, pengen nyicipin dia, makanya oke, boleh, tapi duit lu buat gue gitu. Dan gue terus terang gak heran ya kalau misalnya ini orang udah ngincer si Ko David sejak kapan? Sejak dia tahu kalau Ko David itu adalah suaminya Agnes Jennifer, paham kalian? Iya. Yeah. Itu kayaknya dia tahu, dia kepo, dia mencari tahu apa ya, menjadi detektif gitu. Dia nggak tahu video lebih detektif daripada itu dengan sumber yang lebih luar biasa gitu kan ya. Gue penasaran sih, kayaknya si Kokonya itu sudah mengaku gitu ya kepada Cici. Tapi yang jadi permasalahan, apa nasib dari Ani Gayung Love Pink ini? Kalau Koko pastinya yang nyusup-nyusup minta ampun lah ya, minta maaf ya kan. Dan gue juga tidak menyarankan untuk bisa. Kenapa? Ya sayang Ci, jangan mau kalah, gas ya kan. Kau ikat itu suamimu ya kan, handphonenya kau pasang itu GPS ya, kau cloning itu WhatsApp-nya ya kan. Setiap kali dia lagi bilang dia mau meeting, suruh video call ya. Mau handphonenya panas, beli handphone baru ya kan. Pokoknya video call, nggak peduli, harus video call all the time, 24 jam kalau nggak bareng. Asli, karena itu yang akan gue lakukan. I'll do the same thing, serius gitu. Oke? Gue masih penasaran apa nasibnya si Ani Gayung Love Pink ini. Bagaimana dengan suami asli, suami siri, dan pacar-pacarnya? Apakah dia masih mendapatkan uang dari pacar-pacarnya itu dan suaminya? Lo kebayang gak sih? VV-nya dipakai ganti-gantian? Sebagai bahan pelajaran dan introspeksi diri dari kejadian selebtok yang suaminya selingkuh, yang itu Gayung Love Pink itu kan lagi viral ya. Udahlah, jangan sok-sok independen ya. Jangan sok-sok independen, jangan sok-sok kayak nggak butuh laki, bener dah. Ya Neng, walaupun sebenarnya lu independen tapi tetaplah lemah di depan suami, tetaplah manja di depan suami, tetaplah butuh suami, tetaplah menjadi beban suami walaupun aslinya lu independen gitu loh. Ya karena kenapa? Laki-laki kalau kena egonya ya, naluri melindungi wanita lemahnya tuh tinggi. Kalau laki-laki ya, makanya tetaplah lemah di mata suami walaupun sebenarnya lu kuat gitu ya. Karena egonya kalau udah kena dia nyari perempuan untuk dilindungi. Pelajarannya begitu kalau gua mah liatnya. Jadi gua mah tetap beban suami seumur hidup gua. Hey, you stuck with me ya? Ya, ini you stuck with me ya. Aku lemah, aku harus kamu lihat. Aku tetap butuh kamu. Aku tetap butuh biayamu. Aku nggak. Pokoknya di depanmu aku tetap nggak punya uang, bebe. Makanya awal dari perselingkuhan itu biasanya dari curhat-curhatan, sharing-sharingan lawan jenis.
jenis ya, yang cewek berkeluh kesah tentang kesedihan, tentang kelemahan, tentang bagaimana dia nggak baik-baik saja. So si laki-laki ini punya naluri superhero untuk oke, I protect her, I provide her. Makanya ya, kalau laki-laki curhat ke lawan jenis biasanya berkeluh kesah tentang pasangannya yang nggak baik, yang pelayanannya nggak baik. Dia mau sama laki orang itu, dia merasa tersaingi nih. Oh, gue lebih baik, makanya lakinya curhatnya sama aku. Tuh, merasa lebih baik. Nah, itu naluri wanita biasanya, bersaing sesama wanita. Kalau wanita ke laki-laki nggak gitu, dia akan curhat tentang kelemahan dia. Coba deh di cross check. Karena gini ya, laki-laki itu selain dia menggatal, dia punya naluri melindungi wanita lemahnya itu tinggi. Dia merasa superhero, merasa dibutuhkan, merasa oh, gue kepake nih di sini, berasa dikasih makan egonya setinggi langit gitu, merasa berguna dia gitu.